menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Di tempat ini, di Pelabuhan Soekarno yang dulunya bernama Pelabuhan Ende, pada 14 Januari 1934, tiba putra Sang Fajar atau yang kita kenal sebagai Soekarno untuk diasingkan selama 4 tahun di Kabupaten Ende dari tahun 1934 hingga tahun 1938. Rumah ini merupakan rumah dari Haji Abdullah Ambuwaru yang ditempati oleh Soekarno dan keluarganya selama 4 tahun pada masa pengasingannya di Ende dari tahun 1934 hingga tahun 1938. Kalau Bung Karno pertama kali diasingkan bersama keluarga itu, jadi jemput langsung dibawa ke persinggahan atau pesenggahan itu di polisi militer Belanda, sekarang jadikan kantor PM gitu kan. Itu selama 1 bulan. Pada saat itu juga Bung Karno mencari tempat tinggal Bung Karno sendiri ke arah Abu Gaga, dan Bung Karno menyukai bangunan rumah ini oleh Bapak Haji Abdullah Ambuwaru. Dan juga Bung Karno sering berkomunikasi dengan pemilik rumah, dan pada saat itu mungkin sistem Bung Karno dengan pemilik rumah sini sewa menyewa, langsung Bung Karno tinggal di rumah pengasingan ini. Pemiliknya Bapak Haji Abdullah Ambuwaru selama 4 tahun dari tanggal 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938 bersama keluarga beliau. Di sini Bung Karno aktivitas itu sholat juga kan. Di sini Bung Karno pernah mendirikan musola atau rumah suro kecil di halaman belakang itu. Karena juga aktivitas Bung Karno itu dia sholat di Masjid Arabita, itu masjid tertua di Kabupaten Ende. Bangunan seperti ini tidak bentuk asli, hanya paling dirubah atau direnovasi pada tahun 1981 dan renovasi 2011-12 dan pembenahan 2022. Ini biasa ruang pertemuan bersama tokoh-tokoh, bersama pemain-pemain drama Bung Karno, bersama tamu-tamu Bung Karno. Kalau ini ruang keluarga Bung Karno, yang sering Bung Karno bercengkrama dengan istri, dengan mertua, anak angkat, bahkan dengan para tamu dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, bahkan juga tamu-tamu pemain-pemain drama Bung Karno. Langsung dengan ruang tidur Bung Karno bersama istrinya Ibu ini. Di situ. Ya. Memang asli, hanya renovasi 2011, paling penambahan kelambu, spray, bantal dan kasur. Sama perabotannya ranjang, lemari dengan pakaian itu masih original. Ada ruang sholat Bung Karno yang pernah Bung Karno melaksanakan sholat bersama keluarga, dan juga ada dapur Bung Karno, ada WC, kamar mandi, dan juga ada sumur tua yang pernah dipakai Bung Karno selama 4 tahun bersama keluarga. Dan sebelum diasingkan, sumur ini sudah ada yang digali pemilik rumah Bapak Haji. Selama berada di Ende,
Soekarno juga bergaul dengan misionaris-misionaris SVD di Biara Santo Yosef. Soekarno banyak bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh penting di biara tersebut. Jadi ketika Soekarno berada di Ende, sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Ya, karena disinilah beliau bisa membaca di ruang baca, tapi juga membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dari ujung anak tangga ke tempat ini ternyata jaraknya 17 meter sampai di sini. Dan dari sini masuk ke dalam itu 8 meter. Jadi angka sejarah itu ada di tempat ini. 17, 8, 45. Seakan-akan ada suatu hubungan yang erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. Tempat di mana ada Serambi Soekarno saat ini pada waktu itu merupakan pendopo. Pendopo Biara Santo Yosef menghadap ke pantai Ende yang indah. Nah, semua kegiatan Soekarno secara simbolik kita hadirkan di sini. Dulu Gedung Immaculata itu ada dalam satu kompleks dengan Biara Santo Yosef. Dan Soekarno bisa punya akses ke Gedung Immaculata untuk mementaskan tonel, mementaskan sandiwara itu atas izin dari pimpinan SVD dan pimpinan Biara Santo Yosef. Pater Gerard Hoiting yang tinggi, yang memegang buku merah itu, sudah pada waktu itu menyapa Soekarno presiden. Akhirnya Pater Hoiting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia, harus di sebelah kanan. Tidak cuma waktu itu beliau disapa presiden. Ketika pamit sebelum 18 Oktober 1938 ke Bengkulu, Soekarno Muda datang pamit, dan ketika itu Pater Gerard Hoiting masih ada. Dan ketika mereka berjabatan tangan, Pater Hoiting mengatakan apa? Tuan Soekarno, kalau nanti Tuan datang lagi ke Ende, Tuan datang sebagai presiden. Kita tidak hanya mengenang, tetapi juga memaknai jasa-jasa Bung Karno. Martabat dan kehormatan Bung Karno sebagai pejuang, proklamator kemerdekaan, peletak dasar falsafah negara Pancasila, dan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia harus kita hargai. Penghormatan dan penghargaan baginya adalah justru bagian integral dari harga diri bangsa. Menjunjung tinggi martabat serta peran sejarah beliau sebagai founding father adalah wujud dari keberadaban negara. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia